Kilas balik Prabowo Subianto, begini rekam jejak militernya. 4 hari ke depan, Prabowo Subianto akan mengambil sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu, bagaimana karir militernya? Setelah menghabiskan pendidikan di luar negeri, Prabowo Subianto akhirnya kembali ke Indonesia. Dia kemudian masuk Akabri dan lulus pada tahun 1974. Setelah lulus dari Akabri pada 1976 dan 1985, Prabowo langsung bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda atau yang dikenal dengan Kopasanda, yang saat itu merupakan pasukan khusus dari Matra TNI Angkatan Darat. Kala itu, Prabowo dipercaya menjadi Komandan Peleton Grup 1 Para Komando. Ini menjadi titik awal dimulainya karir Prabowo di dunia militer, di mana tim ini menjalani misi operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Dalam operasi itu, pimpinan Fredlin yang bernama Nicolau Lobato tewas dalam baku tembak. Usia muda memicu keberanian Prabowo dalam menjalankan misi. Bahkan dia menyebut sudah mempersiapkan diri jika harus gugur atau tertembak dalam misi itu. Hei, kalau saya tertembak mudah-mudahan terjadi di pagi hari. Sebab kalau tertembak di pukul 2 siang tidak akan ada helikopter yang menolong. Begitu pernyataan Prabowo dalam operasi tersebut. Setelah misi menegangkan tersebut, jabatan militer lainnya mulai melekat kepada sosok menantu Presiden Soeharto ini. Tepat pada 1983, Prabowo diamanahkan menjadi Wakil Komandan Detasemen Khusus 81 Penanggulangan Teror. Kemudian pada 1985, Prabowo menjabat sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Pasukan Para Radar di Kostrad. Setelah sempat tak bertugas di Satuan Pasukan Khusus, pada 1993, Prabowo kembali ke Kopassus. Kala itu, dia diangkat menjadi Komandan Grup 3 Sandi Yuda. Karir Prabowo masih terus berlanjut. Pada Desember 1995, Prabowo kembali mendapat angin segar. Dia diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus. Pada Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Ini menjadi karir tertinggi Prabowo di dunia militer. Jabatan ini juga pernah diemban oleh ayah mertuanya yang juga Presiden kedua Indonesia yakni Soeharto. Dengan jabatan ini, Prabowo memiliki 11.000 pasukan yang kapan saja siap untuk digerakkan. Pada kerusuhan Mei 1998, Prabowo meminta izin kepada Panglima ABRI yakni Wiranto agar mengerahkan pasukan dari luar Jakarta untuk meredam kerusuhan tersebut. Meski tidak mendapatkan izin, Prabowo tetap menerbangkan pasukannya yang dilatih oleh Kopassus. Karir militer Prabowo terhenti tak jauh setelah ayah mertuanya Soeharto lengser. Dia kemudian dicopot oleh Presiden B.J. Habibie yang kala itu naik menggantikan Soeharto. Habibie mencopot Prabowo berdasarkan laporan dari Panglima ABRI yakni Wiranto, di mana Prabowo disebut menggerakkan pasukan Kostrad besar-besaran dari luar kota menuju ke Jakarta. Itu menjadi perjalanan karir militer Prabowo. Bagaimana pendapatmu? Tuliskan di kolom komentar.